Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada mata kuliah pengantar ilmu politik, kelas reguler sore. Saudara sekalian, mohon maaf saya tidak sempat hadir. Saya agak sakit gusi dan sariawan dan ada asam lambung naik. Yang jelas, meskipun saya tidak hadir pada di kelas kalian, akan tetapi dengan adanya materi rekaman ini sama saja seolah-olah kita masuk dalam kelas. Ada dua mahasiswa yang baru masuk. Selamat datang di mata kuliah pengantar ilmu politik di program studi ilmu pemerintahan. Baik, saudara sekalian, minggu lalu saya sudah jelaskan tentang konsep ilmu politik. Sekarang saya lanjutkan pokok pembahasan kita, yaitu asal mula negara. Terima kasih tugasnya, sudah bagus. Apa yang saya harapkan sudah bagus tugasnya, sudah daring. Saya anggap saudara sudah mampu membuat tugas dengan membuat link. Nanti ke depan saya akan berikan tugas lagi berkaitan dengan materi kita. Di bukunya saudara ada yang membahas tentang negara atau teori asal mula negara. Teori asal mula negara sebenarnya dua golongan besar, ya. Ada teori secara spekulatif, ada teori historis. Nah, inilah teori-teori asal mulanya negara. Ada teori perjanjian masyarakat, ada teori teokratis, ada teori kekuatan, sampai teori yang bersifat idealistis. Insya Allah secara tatap muka nanti minggu depan insya Allah saya jelaskan satu persatu. Yang jelas materi tentang teori asal mula negara ini banyak. Nanti saya berikan tugas kepada saudara berkaitan dengan teori asal mula negara, saya berikan contoh-contohnya. Teori perjanjian masyarakat, nah ini juga teori kontrak sosial, ya. Pengertian teori perjanjian masyarakat ini, bagaimana teori kontrak sosial itu. Ya, di sini ada pengertian, nah, tinggal saudara baca, ya. Mengapa perjanjian sebagai dasar negara, ya, sampai ditemukannya tulis sepanjang zaman di zaman Yunani purba, ya. Ini juga ada bersifat universal. Nah, inilah kira-kira teori perjanjian masyarakat, arti daripada teori atau teori kontrak sosial. Selanjutnya, ya perkembangannya, ya perkembangan teori perjanjian masyarakat. Nah, ternyata di barat itu ada kaum sofis. Nah, kalau di timur ada perjanjian masyarakat ditemukan dalam Arta Sastra. Nah, seperti yang dicetuskan oleh Thomas Hobbes, ya, John Locke, ya, dan Jacques Rousseau. Nah, nanti saya berikan tugas tokoh-tokoh berkaitan dengan teori perjanjian masyarakat ini. Nah, ini juga, ya, yang perlu saudara tahu, teori perjanjian itu seperti apa. Nah, sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan, belajar tentang politik, wajib tahu teori asal mulanya negara. Minimal satu yang bisa dipahami teori perjanjian asal mulanya negara. Contoh misalnya teori perjanjian masyarakat ini. Ada istilah teori teokratis. Nah, ini juga asal mulanya negara juga, ini teori teokratis, sangat penting juga, ya. Berkaitan dengan doktrin ketuhanan. Nah, ini doktrin ketuhanan luar biasa, bahwa bagaimana negara itu muncul. Ternyata doktrin ketuhanan itu erat
Ah, di sini ada hak-hak raja berasal dari Tuhan untuk memerintah dan bertahta sebagai raja. Tokohnya ini Agustinus, Thomas Aquinas, dan Marcellus Padua. Nah, nanti saudara cari tahu tokoh-tokoh teokratis ini asal mulanya negara ini seperti apa. Tokoh-tokoh berkaitan dengan teori teokratis ini. Agustinus, ini pemikiran Agustinus, ya, pemikiran Agustinus berkaitan dengan negara, ya. Pemikirannya Agustinus itu berdasarkan ajaran agama Nasrani, ya. Ini doktrinnya Agustinus berkaitan dengan ajaran Nasrani. Bagaimana negara itu bisa terwujud, ya, bersifat terwujud untuk bagaimana bisa muncul. Disinilah doktrinnya mulai dari pengabdian gereja. Ada di sini ada pengabdian gereja yang merupakan alat untuk memusnahkan musuh-musuh gereja supaya terwujud Civitas Dei atau negara Tuhan. Ya. Thomas Aquinas, ini juga teori Thomas Aquinas, pemikiran Thomas Aquinas berkaitan dengan negara, kekuasaan negara dan gereja. Ya, tugasnya negara dalam lapangan, ya, ke duniawian. Ya, jelas bahwa bagaimana negara dan gereja itu ternyata punya kedudukan. Marcellus, ini juga pemikiran Marcellus. Ternyata Marcellus itu menghendaki pemisahan antara gereja dengan negara. Pemikiran Marcellus itu dia memikirkan bagaimana ada perbedaan gereja dan negara. Kira-kira antara agama dan negara itu harus ada perbedaan. Inilah pemikiran Marcellus. Coba kita hubungkan dengan konteks negara kita. Bagaimana negara dengan agama kita yang ada di Indonesia. Agama kita di Indonesia ada agama Islam, Nasrani, Buddha, Hindu, Protestan, Konghucu. Nanti kita hubungkan bagaimana posisi negara dengan agama yang ada di Indonesia. Ya, ini menarik pemikiran asal munculnya negara. Nanti terlihat jelas di mana posisi negara dalam agama. Begitu pula sebaliknya, di mana posisi agama dalam negara. Ini yang perlu kita bahas, yang perlu kita dalami, karena berkaitan dengan filosofis. Ini ajaran agama Islam. Ternyata asal mulanya negara ini juga kita lihat dari ajaran agama Islam. Yang jelas bahwa di ajaran agama Islam, ya, bertakwa kepada Allah, ya, takwa kepada Tuhan, kira-kira begitu, ya. Pemerintah Islam memiliki sifat teokrasi, masalah kenegaraan, tunduk dan taat pada pemerintah. Inilah kira-kira teori kekuatan. Asal mulanya negara itu, teori kekuatan juga ini penting. Kira-kira logikanya begini. Teori kekuatan itu, ada sebuah film di Romawi bahwa siapa yang kuat, ya, itulah yang menang. Dalam merebut suatu kekuasaan, ya, pada waktu itu, ya, orang bisa jadi memimpin ketika dia bisa mengalahkan musuhnya. Ada filmnya, nanti saya putarkan filmnya di YouTube video berkaitan dengan teori kekuatan. Bagaimana hubungan dengan sekarang? Saat sekarang ini, para pemerintahan, ya, siapa yang kuat, ya, itulah yang menang. Siapa yang jago, itulah yang memimpin. Nanti kita hubungkan dengan itu. Tokohnya di sini ada Karl Marx, ya, Oppenheimer, Harold Zelensky, Lenin. Inilah nanti kita bahas satu persatu bagaimana teori kekuatan itu. Yang jelas bahwa munculnya sebuah negara itu